makro sedang tidak baik-baik saja. Salah satu penyebabnya satu kata adalah tarif ya, perang tarif antara US dengan negara-negara yang lain dan saling membalas itu membuat makro sedang uncertainty ya, tidak ada kepastian sehingga ya market sedang tidak bersahabat dengan kita hari ini. Market sedang bearish, tentu saja terdampak juga untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin yang sudah kita bahas sebelumnya, kemarin sudah mantul di area 81.000, cuan sekitar 20-an%. Saya pribadi nggak TP di sini. Kemudian masuk ke area yang udah kita marking ya di 77.000. Harga udah naik sekitar belasan persen. Saya udah exit sebagian kecil ya, saya nggak exit semuanya. Hanya sebagian kecil di 13 atau 14% seperti yang udah diumumkan di grup Discord-nya Jaripedia ya, teman-teman nanti bisa cek. Dan di sini sekarang market atau harga kembali ke level demand yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat ya, adakah potensi chance ya harga drop lagi? Dari segi teknikal kita melihat bahwa harga berpotensi untuk drop, bisa saja terjadi ya. Sebagai seorang investor yang siap ya untuk mengarungi market dan mendapatkan keuntungan di market ya, tentu saja kita harus mengukur resiko terburuknya. Resiko terburuknya gimana? Kita akan lihat ya. Kalau kita lihat harga sekarang ada di level ini, dan kalau kita lihat demand terdekat yang punya potensi balik arah ya, potensi mantul lebih tinggi ada di sini 63.356. Kalau ternyata market crash lebih dalam lagi, harga turun sekitar 40 ke 43.895. Yang artinya dari titik demand terakhir yang kita buy di 77 ribuan ya, kita bersiap untuk drop sekitar 17,8% jika turun ke demand tersebut. Atau kalau kita ukur distalnya, kita bersiap hingga 23,55%. Kalau kita turun lagi, lebih dalam lagi, ya teman-teman, sekali lagi kalau kita ngomongin bisnis, investasi, kita juga harus ngomongin potensi resikonya yang bisa teman-teman lihat di sini. Demand terbaik yang bisa kita lihat ada di level 43.000. Kalau kita lihat drawdown, minusnya sekitar 43%. Atau distalnya kalau teman-teman lihat sekitar 46,25%. Nah, itu adalah potensi terburuknya. Nah, kalau kita lihat ya, potensi terbaiknya, di sini kita bisa sama-sama lihat bahwa tidak ada signifikan supply. Sepanjang elips yang saya marking, tidak ada supply yang signifikan. Gak ada drop base drop yang cantik, gak ada rally base drop yang menawan ya. Sehingga kalau memang misalkan nih di level 77.000 yang kita buy kemarin ternyata punya imbalance yang tinggi, ada order yang sangat besar ya, harga akan mantul ke atas dengan cenderung lebih mudah tanpa adanya gangguan dari supply-supply yang ada di atas sana. Sehingga menyebabkan harga menembus area 109.000 yang level tertinggi yang udah kita pernah capai ya di Bitcoin sebelumnya, jauh lebih mudah. Misalkan harga turun lebih drop lagi dan ternyata bikin supply yang baru ada di sini, itu akan jadi penghalang ya. Tapi so far sekali lagi belum kita lihat supply yang menarik di Bitcoin di daily. Begitu juga di weekly ya, nggak ada supply yang begitu menarik ya. Monthly apalagi nggak kelihatan apa-apa di sana. Dan kita kembali ke daily ya. Kalau kita lihat total sekarang ya, total ini total market ya, total crypto market cap juga sama ya. Kita tidak memiliki supply yang berarti di sana. Sehingga kalau memang mantul di area ini ya, harga akan kembali ke all time high-nya dengan cenderung lebih mudah dengan mempersiapkan hari terburuk tentu saja. Kalau kita kemarin lihat ada demand di situ yang sangat menarik ya, di total kita persiapkan ya sekitar 40%-an ya harga turun atau terjeleknya sekitar 50%. Itu adalah angka yang harus kita siap ya. Dan begitu kita akan punya money management yang jauh lebih sehat. Overall tidak ada demand baru yang terbentuk sehingga saya nggak punya open posisi lagi. Dan outlooknya masih sama, jika memang harga turun ke demand yang saya mention tadi, saya akan melakukan pembelian secara berkala hingga nanti turun misalkan sampai ke 43.000. Saya nggak expect harga bisa turun sampai ke sana, tapi misalkan harga turun sejauh itu, saya masih punya cash. Jadi money management adalah kuncinya untuk investasi dalam jangka panjang. Kita nggak ngomongin Bitcoin ini akan rally dalam 2 minggu ke depan atau ya kita nggak akan pernah tahu teman-teman. Tapi outlook yang saya gunakan adalah jangka panjang.
Jadi time horizon maksud saya yang saya gunakan untuk jangka panjang, at least 5-10 tahun ke depan. Dan itu dulu edisi Cegat Bitcoin hari ini. Dan kalau teman-teman pengen belajar improve ya gimana caranya teman-teman bisa trading dan investing dengan sehat dan bijak. Bukan hanya ngomongin cuan dan cuan-cuan, tapi bijak dan sehat. Teman-teman bisa join di Discord Jaripedia. Teman-teman bisa akses, ada banyak sekali modul gratis yang bisa teman-teman temukan di sana. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Caranya gimana? Linknya sudah saya sertakan di bawah video ini atau di pin komen. Saya tunggu, sampai jumpa di Discord Group. Dan Indra pertama undur diri, ciao, sehat selalu dan happy terus, bye-bye.